Iya, Miss. Miss, ini dulu dah, Miss apa? Screenshot dulu. Bentar, ulang-ulang. Nah, Miss lanjut ya, Zah. Jadi hari ini kita bab baru mengenai laju reaksi. Nah, coba lihat gambar ini. Ini ada gambar apa? Di sini sebelah kiri ada gambar Petasan sama besi berkarat, Miss. ya. Nah, coba dilihat. Ada pertanyaan di bawahnya, manakah peristiwa reaksi yang dapat terjadi secara cepat dan mana reaksi yang terjadi secara lambat? Kalau petasan terjadi secara cepat atau lambat? Cepat, Miss. Cepat kan? Nah, jadi petasan itu adalah salah satu contoh reaksi yang cepat, sedangkan besi berkarat itu reaksi yang lambat. Berkarat itu kan butuh waktu kan? Asalnya kan besi itu bagus, baru lama-lama dia berkarat. Nah, itu memerlukan waktu kan? Nah, jadi petasan sama besi berkarat ini merupakan salah satu contoh laju reaksi. Jadi ada reaksi yang cepat, ada reaksi yang lambat gitu ya. Lanjut ya. Nah, apa laju reaksi itu sendiri? Laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau hasil reaksi produk dalam satu satuan waktu. Jadi ini bahasa kimianya. Nah, kalau bahasa kitanya, laju reaksi itu kecepatan reaksi gitu. Seberapa cepat atau seberapa lambatnya reaksi. Itulah namanya laju reaksi gitu. Kalau bahasa bukunya ini, sebagai perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau hasil produk dalam satu satuan waktu. Gitu. Nah, bagaimana suatu reaksi itu dapat terjadi? Jadi, nggak semua reaksi itu dapat terjadi. Reaksi dapat terjadi jika adanya tumbukan efektif. Nah, ada yang namanya itu teori tumbukan. Ada yang namanya teori tumbukan. Ada dua. Ada tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi, ada tumbukan yang menghasilkan reaksi. Coba lihat contoh yang pertama ini. Ya, ini A dan B. Tumbukan itu kayak tumburan gitu ya, Zaya. Tumburan gitu, tumbukan. Nah, kalau dia tumbukannya sempurna atau dia numburnya itu sempurna, benar-benar numbur, nah itu bakalan menghasilkan tumbukan yang menghasilkan reaksi gitu. Jadi A, coba yang A ini, yang gambar A sama B, dia tidak menghasilkan reaksi karena A-nya tetap jadi A tetap sama A, B tetap sama B. Sedangkan yang menghasilkan reaksi itu yang contoh yang B. A dan B sama-sama lepas karena sama-sama tumburan gitu. A sama B, A sama B gitu. Jadilah ini membentuk reaksi. AB, AB. Kalau ini tidak membentuk reaksi karena tetap A sama A, B sama B gitu. Jadi tumbukan yang menghasilkan reaksi itu adalah tumbukan yang efektif, tumbukan yang lepas. A sama B-nya ini lepas, membentuklah AB dan AB gitu. Itu ya, jadi reaksi itu dapat terjadi karena adanya tumbukan. Nah, ada yang namanya juga itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu ada 4. Yang pertama itu ada konsentrasi. Nah, apa itu konsentrasi? Tahu nggak, Zah? Tidak tahu, Miss. Nah, konsentrasi itu gini, misal Zaza masukin gula ke dalam gelas. Gelas yang pertama gulanya 2 sendok. Gelas yang kedua gulanya 1 sendok. Nah, konsentrasi itu seberapa banyak gulanya itu. Gelas A dia gulanya 2 sendok kan. Gelas B gulanya 1 sendok. Jadi konsentrasi itu seberapa banyak zatnya itu. Nah, itu namanya konsentrasi. Berapa banyak kandungan zatnya itu. Nah, gimana hubungannya dengan laju reaksi? Itu kalau semakin banyak konsentrasi atau semakin banyak jumlah partikelnya, itu akan semakin cepat laju reaksinya. Jadi semakin besar konsentrasi, semakin besar laju reaksi. Itu ya hubungannya dengan laju reaksi, semakin besar konsentrasi, semakin besar laju reaksi.
Tuh. Yang kedua itu ada suhu. Suhu. Gini, Zaza pernah buat teh nggak? Pernah buat teh nggak? Pernah, Miss. Nah, kalau buat teh itu pakai air panas atau pakai air dingin? Pakai air panas, Miss. Nah, pakai air panas kan? Air panas itu suhunya suhu tinggi. Jadi semakin besar suhu, semakin cepat laju reaksi. Semakin besar suhu, semakin cepat laju reaksi. Jadi suhunya tadi besar, tinggi. Suhunya tinggi. Suhu yang tinggi itu mempercepat tehnya tadi cepat jadi. Jadi kalau hubungannya suhu sama laju reaksi, semakin besar suhu, semakin besar laju reaksi. Sudah? Lanjut ke yang ketiga dulu, luas permukaan dulu ya, baru katalis. Ini ada katalis, ada luas permukaan. Kalau luas permukaan, semakin luas permukaan, maka semakin besar laju reaksi. Maksudnya gimana? Gini, tahu nggak Zaza sama gula batu? Sama gula batu tahu nggak? Tahu, Miss. Nah, gula batu sama gula pasir. Kalau dilarutkan dalam air, mana yang larut duluan? Gula batu atau gula pasir? Gula pasir, Miss. Gula pasir kan? Nah, karena iya benar gula pasir, karena pasirnya itu cepat nggak perlu dihancurin lagi, langsung hancur kan ya. Nah, itu semakin besar luas permukaan karena pasirnya itu tadi banyak, itu luas permukaannya itu besar, jadi semakin cepat juga laju reaksinya. Tuh. Nah, yang keempat itu ada yang namanya itu katalis. Katalis itu adalah zat yang mempercepat laju reaksi. Jadi kalau si reaksi itu ditambah katalis bakalan mempercepat laju reaksi. Nah, gitu. Udah, jadi pembahasan kita hari ini pengenalan laju reaksi sama faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi Miss punya satu tugas agak berat buat kalian. Ini ya. Nah, jadi nanti ada ini Za. Tadi kan faktor-faktor laju reaksi ada berapa? Ada 4, Miss. Nah, ada 4. Nah, nanti Miss share satu video dari YouTube. Nah, itu nanti kalian lihat video itu. Itu video praktikum. Terus kalian praktekkan di rumah. Salah satu aja dari 4 itu. Nanti ada 4 tadi. Ada konsentrasi, ada katalis, ada suhu, ada luas permukaan. Ada 4 kan. Nah, kalian praktekkan salah satu praktikum itu satu aja di rumah. Apa konsentrasi aja, apa luas permukaan aja, terserah yang mana. Nah, terus kalian praktekkan, boleh sesuai dengan video, boleh yang lain, pokoknya tentang faktor-faktor laju reaksi, terus divideokan, upload di Instagram, tag nama sekolah kita sama tag Instagram Miss. Nanti Miss kasih tahu itunya apa, tugas-tugasnya itu apa, Miss upload di SO nanti ya. Nah, jadi tugas minggu ini itu buat video mengenai praktikum tersebut. Jadi kalian praktekkan dulu di rumah. Nah, deadline-nya itu sampai tanggal 20 ya, 20 November ini. Tuh, jadi tugas hari ini cuma itu aja, nggak nulis-nulis lagi. Oke, Miss. Bisa dimengerti, Za? Ya, nanti Miss kirim Bisa, videonya. Miss. Miss kirim videonya ya di SO ya. Ya. Ya, sudah. Udah sampai situ aja pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Za? Nggak ada, Miss. Nah, sudah ya, kita akhiri ya. Ya, Miss. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sudah, Za. Miss izin live ya, karena baterai Miss sedikit lagi. Ya, Miss. Ya, Assalamualaikum.